nomor 10 tahun 2016, salah satu tugas KPU Kabupaten pasca pelaksanaan tahapan pemilu adalah melaksanakan evaluasi. Evaluasi dalam rangka pemilihan bupati dan wakil bupati Manggarai tahun 2024, yang dalam proses hasil evaluasi nanti akan menjadi input, menjadi masukan bagi KPU Kabupaten Manggarai dalam rangka penyusunan hasil evaluasi tahapan Pilkada Manggarai tahun 2024. Karena evaluasi ini menjadi hal yang sangat penting, maka beberapa stakeholder itu dipandang perlu untuk kami undang. Salah satu karakteristik daripada FGD yang kita akan laksanakan hari ini, teman-teman sekalian, itu adalah untuk memberikan masukan, saran agar kami dapat mendapatkan data yang kualitatif dari semua keseluruhan tahapan yang sudah kita laksanakan. Sebelum FGD ini kami lakukan, untuk perlu kami juga sampaikan ke teman-teman sekalian, kami secara internal juga didahului dengan pengisian data melalui kuesioner yang sudah disiapkan. Dari kurang lebih selama 4 hari yang sudah lewat ini, kami sudah melakukan serangkaian kegiatan memastikan pengisian kuesioner yang kemudian menjadi acuan dalam rangka penyusunan evaluasi. Itu kegiatan internal. Nah, FGD ini kami ulang teman-teman sekalian untuk menjadi instrumen, ya, dengan menggali beberapa data informasi seperti yang saya sampaikan tadi, untuk mendapatkan keakurasian data, untuk mendapatkan kevalidan data terkait dengan pengelolaan tahapan yang sudah kita lewati. Nah, terhadap proses FGD yang akan kita lalui hari ini, Bapak Ibu sekalian, kami membatasi proses diskusinya, dan itu menjadi fokus diskusi kita bersama hari ini, itu melalui 4 tahap. Ya, ada 4 tahapan yang menjadi 4 dimensi, ya, dimensi yang tahapan yang perlu menjadi bahan kita bersama untuk melaksanakan diskusi. Yang pertama, dimensi keseluruhan tahapan. Ya, ada dimensi tahapan dengan beberapa tahapan yang kami sudah siapkan toolsnya, ya, beberapa tools yang akan kami fasilitasi dalam proses pelaksanaan FGD. Ya. Nah, tahapan itu nanti akan teman-teman temukan apa masalah yang paling urgen, ya, apa masalah yang ditemukan atau dilihat bersama-sama. Kemudian kalau kita sudah melakukan mapping terhadap masalah yang sudah kita temukan, maka apa tawaran solusi yang akan disampaikan kepada kami. Itu dimensi tahapan yang pertama. Kemudian dimensi non tahapan, ya, apa yang dikerjakan, apa yang dilakukan oleh KPU sepanjang atau saat masa KPU secara kelembagaan tidak melakukan tahapan pemilihan bupati dan wakil bupati. Kemudian yang berikut, perspektif terhadap kelembagaan. Jadi dimensi yang ketiga itu dimensi kelembagaan kepada KPU, ya. Jadi teman-teman nanti akan melihat semua dimensi. Kemudian dimensi eksternalitas, ya, faktor eksternal yang mempengaruhi baik KPU dalam konteks sebagai kelembagaan maupun dalam konteks ketika KPU mengelola tahapan. Jadi faktor-faktor apa yang kira-kira dominan yang dipandang perlu menjadi masukan, menjadi catatan bagi KPU dalam menjalankan tugas, fungsi dan tanggung jawabnya sebagai penyelenggara pemilu. Jadi teman-teman sekalian, memang dalam arahan yang disampaikan oleh KPU RI, dari fokus diskusi FGD ini diminta kepada kita nanti untuk membaginya di dalam beberapa kelompok. Dan namun
kelihatan dari kondisi stakeholder yang ada, saya kira nanti metode atau mekanisme yang akan kita lalui itu kita bedah secara umum saja. Ya, secara umum silakan teman-teman bisa memberikan pandangan, bisa memberikan pendapat, bisa saja keluar dari instrumen atau tools yang ada. Ya, bisa saja keluar dari tools yang ada. Silakan berpendapat, kami tidak akan membatasi, dan itu akan menjadi tugas kami untuk memilah. Ini masuk dalam dimensi tahapan, ini masuk dalam non tahapan, ini masuk dalam kelembagaan, ini masuk dalam konteks dimensi eksternalitas. Jadi silakan saja nanti teman-teman semua, kita semua boleh berpendapat, memasukkan apa kira masalah yang apa ditemukan. Kemudian solusinya juga kita cari sama-sama, sekiranya itu menjadi catatan kita semua dalam mengelola tahapan. Dan kemudian kami akan menindaklanjuti output dari proses pelaksanaan FGD itu nanti melalui FGD secara berjenjang. Jadi ketika Satker KPU Kabupaten kemudian melaksanakan FGD di tingkat kabupaten, maka selanjutnya semua data yang dikumpulkan atau dihasilkan melalui proses FGD di tingkat kabupaten akan diteruskan melalui FGD di tingkat provinsi, dan selanjutnya provinsi melaksanakan FGD di tingkat pusat. Nah, teman-teman sekalian, hari ini kita akan memulainya. Nanti kita semua juga akan dibantu oleh teman-teman kesekretariatan untuk menginput ya, atau melakukan notifikasi terhadap seluruh aktivitas FGD kita hari ini. Harapan kami secara kelembagaan, catatan, masukan dari semua peserta FGD ini bisa menghasilkan data-data yang akurat, bisa menghasilkan data-data yang valid untuk menjadi perbaikan ya secara kelembagaan dalam menjalankan tugas-tugas KPU selanjutnya. Untuk itu teman-teman sekalian, itu beberapa hal yang kami sampaikan sebagai prolog, sebagai penjelasan proses di awal terkait dengan pelaksanaan FGD ini. Demikian juga nanti saya kira teman-teman Bawaslu juga sudah mempunyai catatan-catatan evaluasi. Apakah nanti kemudian Bawaslu secara kelembagaan bisa menyampaikan pokok-pokok pikirannya melalui FGD ini, dan kalau belum tuntas mungkin juga ada catatan tertulis dalam bentuk laporan yang sudah disampaikan oleh Bawaslu secara kelembagaan. Itu juga menjadi input atau masukan buat kami dalam menghasilkan proses FGD dari keakurasian dan kevalidan data yang kita lakukan hari ini. Saya kira itu teman-teman sekalian. Akhirnya dengan memohon rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa dan restu kita semua, kami membuka proses FGD pada siang hari ini, Minggu tanggal 23 Februari 2024 secara resmi.